بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah membahas sirah yang merupakan ringkasan sirah Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, dan kita masih membahas tentang pembangunan Ka'bah. Mereka sudah sepakat untuk membangun Ka'bah kembali dan ditinggikan temboknya dan diberi atap. Diriwayatkan bahwa sebabnya adalah adanya pencuri yang mengambil harta benda yang mereka lemparkan ke dalam Ka'bah. Ikhwan ibn a'azakumullah, Ka'bah tadinya hanya setinggi manusia berdiri, tidak lebih, sehingga mudah dinaiki. Sehingga mereka, para pencuri tadi, mengambil harta yang ada di dalamnya, yang mereka lemparkan sebagai sedekah atau sebagai persembahan-persembahan, dicuri. Sehingga mereka sepakat untuk ditinggikan dan kemudian diberi atap. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian di dalam sirah Ibnu Hishamnya, yang diringkasan memang tidak ada, tetapi di kitab sirahnya yang lengkap disebutkan di sana demikian. Tetapi mereka berpikir tentang kayunya, mereka berpikir pula tentang tukangnya, mereka berpikir pula tentang bisakah atau bolehkah kita menghancurkan Ka'bah dulu kemudian dibangun kembali. Karena sudah dibahas kemarin bahwa bentuknya hanya puing-puing saja, sudah rusak dan sangat rusaknya. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, laut menghempaskan perahunya atau kapal yang ada di dalamnya, sehingga kayu-kayu mereka dapatkan. Kemudian ada pula tukang kayuna, najjar, yang datang ke sana. Maka mereka berkata, indana najjar, kita punya tukang kayu, wa indana khashab, dan kita punya kayu-kayunya. Mereka masih bertanya, tetapi di sana ada ular yang besar yang setiap pagi keluar
Setiap orang mendekat akan membuka mulutnya dengan giginya yang tajam. Subhanallah, pada hari itu ular tadi disambar oleh burung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka melihat tanda-tanda itu bahwa mereka diridhoi untuk merombak kembali, memugar kembali Ka'bah. Falamma ajma'u amrahum fi hadmiha wa bina'iha qama Abu Wahab ibni Amr. Ketika mereka sudah mulai akan membangunnya, bangkitlah seseorang yang bernama Abu Wahab ibni Amr ibni Aid ibni Abd ibni Imran ibni Makhzum. Kemudian dia mulai memukul atau meruntuhkan salah satu bagian dari Ka'bah. Fawathaba min yadihi, yang lain segera mencegahnya, jangan, kembalikan. Baru kemudian dia berkata, ya ma'syara Quraisy, la tudkhilu fi bina'iha min kasbikum illa tayyiba. Wahai ma'syar Quraisy, jangan kalian masukkan dalam pembangunan Ka'bah ini dari hasil-hasil kalian kecuali yang baik. La yadkhul fiha mahru baghi, jangan dimasukkan hasil keuntungan pelacuran. Wala bai'u riba, jangan dimasukkan keuntungan dari riba. Wala madlamati ahad, jangan pula dari kedoliman-kedoliman yang mendolimi orang lain. Ini rampasan, curian, perampokan tidak boleh. Harus dari hasil yang baik. Ikhwanina azakumullah, kebaikan-kebaikan ini barakallahu fikum sudah ada pada fitrah mereka, bahwa mahrul baghi khubth, hasil pelacuran busuk. Demikian pula hasil riba busuk. Demikian pula hasil dari rampasan atau perampokan atau pencurian. Mereka memahami itu, padahal mereka masih di zaman jahiliyah. Thumma inna Quraisyan jazza'atil Ka'bah. Kemudian Quraisy membagi Ka'bah menjadi bagian-bagian. Syiqqil babi li Bani Abdi Manaf, sisi yang ada pintu Ka'bah bagian suku Bani Abdi Manaf dan Bani Zuhrah. Sedangkan sisi yang ada rukun Aswad sampai ke rukun Yamani itu bagian Bani Makhzum dan suku-suku dari Quraisy yang bergabung dengan Bani Makhzum. Wa kana dhahrul Ka'bah, sedangkan dhahrul Ka'bah, punggungnya Ka'bah, untuk Bani Jumah dan juga yang bersama mereka. Wa syiqqil hijr li Bani Abdiddar, sedangkan hijr Ismail untuk Bani Abdiddar ibni Qusay dan juga Bani Asad ibni Abdul Uzza dan juga li Bani Adi ibni Ka'ab, sukunya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma inna an-nasa habu hadmaha wa fariqu minhu, kemudian manusia takut untuk meruntuhkannya. Apakah meruntuhkan Ka'bah ini sesuatu kebaikan atau malah sesuatu yang menyebabkan kejelekan atau musibah? Faqala al-Walid ibn al-Mughirah, berkata Walid ibn al-Mughirah, ana abda'ukum fi hadmiha, aku yang akan memulai meruntuhkannya. Fa'akhadha al-mi'wal, dia ambil mi'walnya, kampaknya atau sejenis itu. Thumma qama 'alaiha wa huwa yaqul, kemudian dia bangkit untuk meruntuhkannya dengan berkata, Allahumma la nazig, ya Allah, aku tidak murtad. Allahumma la nuridu illa al-khair, ya Allah, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Thumma hadamaha, kalimat nazig yang maknanya menyimpang atau keluar dari agama, maksudnya agama yang mereka pahami saat itu. Ya Allah, kami tidak keluar dari agama, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kemudian mulai meruntuhkan dengan mi'walnya di nahiyatir ruknain, di sisi antara dua rukun Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Fatarabbasan nas, sedangkan manusia yang lain menunggu kualat atau tidak. Ini istilah mereka, tentunya bukan kualat, tetapi semakna dengan itu. Apakah tertimpa malapetaka atau tidak? Maka mereka menunggu sampai malam, sampai besoknya. Dilihat Walid ibn Mughirah masih sehat-sehat saja,
Baru mereka berkata, atau kemarin mereka berkata, nandur fa in usiba lam nahdim. Kita lihat besok. Kalau Walid dalam keadaan sehat walafiat, kita akan mulai meruntuhkannya. Kalau dia tertimpa sesuatu, kita tidak akan sentuh satu batu pun. Fa asbaha al-Walid min lailatihi ghadiyan ala amalih. Pagi harinya Walid datang kembali ke Ka'bah untuk melanjutkan pekerjaannya. Maka manusia pun ikut. Fahadama wa hadaman nas. Dia mulai meruntuhkannya dan manusia juga mulai meruntuhkannya sampai intahal hadam ilal asas, sampai ke pondasinya. Asas Ibrahim alaihissalam, asas yang dipasang langsung oleh tangan Ibrahim alaihissalam. Afdau ila hijaratin khudrin. Di sana ada batu-batu hijau, kal asnimah. Di dalam riwayat kal asinnah, maknanya berbeda. Kalau riwayat asnimah dari kata sanam, maknanya punuk onta. Ini besarnya seperti punuk onta. Tetapi dengan lafaz atau dengan riwayat kal asinnah, seperti tombak-tombak, bukan bentuknya tetapi warnanya. Mereka mewarnai besi dengan hijau. Kalau mereka mengatakan berbaju besi, mereka akan berkata pasukan hijau, karena besi itu mereka sebut warnanya hijau. Ikhwan fillah a'azzakumullah, dikatakan akhidin ba'daha ba'dan. Batu-batu tadi saling mengikat kokoh, warnanya seperti besi dan juga saling terikat dengan kokoh. Maka mereka berhenti di situ. Thumma innal qabail min Quraisy jama'atil hijarah. Suku-suku dari Quraisy yang lain mengumpulkan batu bata atau batu-batu. Kullu qabilatin tajma' ala hidah. Masing-masing mengumpulkan bagian-bagiannya sendiri. Yang ini bagian sana, yang ini bagian sini, yang ini bagian situ. Thumma banau hatta balaghal bunyan mawdi'ar rukun faqtasamu fi. Mulailah mereka membangun sampai ketika sudah mencapai batas Hajar Aswad, mereka bertikai. Kullu qabilatin turid an tarfa'ahu. Masing-masing suku mengatakan kami yang akan mengangkat batu ini ke tempatnya. Yang lain juga berkata tidak bisa, kami yang akan mengangkatnya ke tempatnya, kami yang akan mengangkatnya. Maka mereka bertikai, tahazau wa tahalafu wa a'addal qital. Mereka semakin menjauh masing-masing dengan bagiannya, suku-sukunya sendiri-sendiri, dan kemudian mulai mempersiapkan peperangan untuk memperebutkan hak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Karena mereka menganggap bahwa inilah batu yang paling suci. Ikhwan ibn a'azakullah, memang demikian. Diriwayatkan bahwa Hajar Aswad adalah hajar dari jannah, dalam keadaan tadinya putih bersih. Fasawwadathu dunubu bani Adam. Tadinya putih bersih, kemudian menjadi hitam karena dosanya anak Adam. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka ketika mereka hampir berperang, fazama ba'du ahli riwayah, beberapa ahli riwayat berkata bahwa Abu Umayyah Ibn al-Mughirah yang saat itu merupakan orang yang paling tua berkata kepada mereka, ya ma'asyara Quraisy, ij'alu bainakum fima taqtalifuna fihi awwala man yadkhul min hadzal bab min hadzal masjid yaqdi bainakum fihi. Kata orang tua tadi, wahai orang-orang Quraisy, jadikanlah urusan kalian yang kalian perselisihkan, serahkanlah pada orang yang pertama masuk dari pintu ini ke masjid ini, yang akan memutuskan untuk kalian. Fafa'alu, maka mereka pun sepakat menunggu siapa besok yang pertama kali datang ke tempat tersebut. Fakana awwala dakhilin alaihim Rasulullah SAW. Ternyata yang pertama masuk ke sana, ke masjid tersebut, dari pintu tersebut, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu masih berumur 25 tahun atau sekitar itu, dalam keadaan belum diangkat menjadi nabi, belum diangkat menjadi rasul. Falamma ra'auhu, ketika melihat ternyata yang pertama masuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka mereka berkata, hadza al-amin, radina bihi, radina, hadza Muhammad. Kata mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka memanggil namanya saja, sedangkan kita disunnahkan untuk bersalawat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka ridho karena mereka tahu kejujurannya, akhlaknya, kebaikannya, dan kemuliaannya secara keturunan. Mulia dari dua sisi, keturunan orang-orang mulia dan juga akhlaknya mulia. Hadzal amin, mereka menjulukinya al-amin. Ikhwan ibn a'azakumullah, perlu dicatat penting bahwa ternyata sejarah kehidupan seseorang akan berpengaruh pada dakwahnya nanti. Akan berpengaruh pada dakwahnya nanti. Ketika Rasulullah SAW sudah berkata, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat, saksikanlah bahwa aku Rasulullah. Saat itu mereka bingung, mau ditentang, dia orang yang jujur, sejak kecilnya dia jujur, dan mereka tahu itu, tidak pernah berdusta. Tetapi barakallahu fikum, untuk menerima bahwa dia utusan Allah, mereka berat. Saat itu barakallahu fikum, pengaruh akhlak beliau sejak kecilnya mendukung dakwahnya. Sedikit keluar dari pembahasan bahwa Raja Heraklius ketika bertanya pada rombongan pedagang Quraisy, siapa orang yang mengaku nabi di tempat kalian? Dijawab, Fulan ibn Fulan. Siapa dia di tengah kalian? Orang yang mulia, turunan orang mulia. Apakah orang itu pernah berdusta? Dijawab, tidak, demi Allah, sejak kecil kami kenal bahwa dia adalah al-amin, orang yang terpercaya. Apa kata Raja Heraklius ketika itu? Kalau dia sejak kecil tidak pernah berdusta kepada manusia, apakah mungkin dia berdusta atas nama Allah? Kalau dia tidak pernah berdusta atas nama manusia, apakah dia akan berdusta atas nama Allah? Tidak mungkin. Kepada manusia saja, atas nama manusia saja dia tidak berdusta, apalagi atas nama Allah SWT. Itu barakallahu fikum poin yang menunjukkan kebenaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada pembahasan. Mereka berkata, hadzal amin, radina, ini dia al-amin, kami ridha, kami ridha. Falamman taha ilaihim fa akhbaruhu al-khabar. Ketika datang Rasulullah SAW pada mereka, mereka pun mengkhabarkan khabar tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang saat itu masih muda, halumma ilayya thawban, marilah kemari, berikan kepadaku selembar kain. Fa'ata bihi, maka dibawakanlah kain untuknya. Fa'akhadha ar-rukn fawada'ahu fihi, maka diangkatlah hajar aswad tadi ke dalam atau ke atas kain tadi. Kemudian beliau berkata, lita'khud kullu qabilatin binahiyah, masing-masing suku mengambil ujung-ujungnya. Maka masing-masing suku mengambil ujung-ujung kain tadi. Thumma rafa'ahu jami'an, kemudian diangkat bersama-sama sampai ke tempatnya. Fafa'alu hatta idza balagu bihi mawdi'ahu wada'ahu, sampai ketika sudah sampai di tempatnya, Rasulullah SAW mengambil dengan tangannya yang mulia dan diletakkan di tempatnya. Thumma bana alaih, kemudian dibangun atau dilanjutkan kembali pembangunannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian keadaan mereka ketika itu. Dalam keadaan mereka membangun Ka'bah tadi dengan bertanya-tanya apakah bisa, boleh atau tidak boleh, diridhoi atau tidak diridhoi, dan mereka mendapatkan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala kalau itu diridhoi. Ikhwan ibn a'azakumullah, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Aisyah, kenapa Hijr Ismail tidak dimasukkan ke dalam Ka'bah? Dijawab, itu adalah qaumuki, itu kaummu yang kehabisan dana, sehingga Hijr Ismail tidak masuk dalam Ka'bah, tetapi diberi tanda bahwa itu termasuk Ka'bah. Sehingga siapa yang tawaf mengelilingi Ka'bah jangan masuk ke Hijr Ismail,
tidak sah tawafnya. Harus mengelilingi dan memasukkan hijr dalam tawafnya. Hijr itu yang ditandai setengah lingkaran. Kemudian ditanya lagi, mengapa pintunya murtafi'ah anil ardi? Kenapa pintunya kok tidak nempel ke bumi? Ghairu mulsaq, tetapi murtafi'ah. Hadza qaumuki, itu adalah karena kaummu ingin yudkhilu man yasha wa yamna' amman yasha. Karena kaummu ingin memasukkan siapa yang dikehendaki dan melarang siapa yang dikehendaki. Artinya tidak bisa sembarang orang masuk. Kalau masuk harus Quraisy yang menentukan siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk. Ikhwan fillah azakumullah, selanjutnya adalah pembahasan tentang ikhbarul kuhani minal Arab. Berita-berita para dukun-dukun dari kalangan Arab tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal ahbar min Yahud, dan juga hibr tokoh-tokoh agama dari Yahudi, waruhban minan Nasara, dan juga rahib-rahib ahli ibadah dari Nasara. Yahudi dijuluki dengan ahbar, sedangkan Nasara dijuluki dengan ruhban. Apa perbedaannya ruhban dengan ahbar? Ahbar dari kata habr, artinya orang yang memiliki ilmu, ulama. Tetapi kalau ruhban dari kata rahib, ahli ibadah. Karena memang Nasara menonjol di ibadahnya, tetapi kurang ilmu sehingga sesat. Yahudi memiliki ilmu, tapi kurang ibadahnya sehingga juga sesat. Yang ini Allah murkai, yang ini Allah katakan sesat. Mengapa Nasrani dikatakan sesat? Karena dia semangat ingin beribadah tapi enggak punya ilmu, akhirnya menyimpang. Maka inilah yang dikatakan balun, sesat. Tetapi Yahudi punya ilmu, tahu, tapi tidak mau beribadah kepada Allah dengan benar. Maka inilah yang dimurkai oleh Allah. Punya ilmu tapi tidak diamalkan, Allah murka pada mereka. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam. Allah murka pada mereka, Allah laknat mereka, dan Allah persiapkan untuk mereka jahannam. Sehingga Yahudi dijuluki al-maghdubi alaihim, yang dimurkai. Sedangkan Nasara dijuluki dhalun. Ikhwan fillah azakumullah, maka semestinya terkumpul dua perkara: ilmu dan amal, ilmu dan ibadah. Sehingga tidak seperti Yahudi berilmu tidak beramal, dan tidak seperti Nasara beramal tapi tidak punya ilmu. Qala wa kanatil ahbar min Yahudi war ruhban minan Nasara. Sedangkan ahbar dari kalangan Yahudi dan ruhban dari kalangan Nasara, dan kuhan, para dukun-dukun dari kalangan Arab, qad tahaddatsu bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka semua sudah membicarakan akan datangnya Rasulullah SAW qabla mab'athihi, sebelum diutusnya beliau alaihi salatu wassalam. Lamma taqaraba zamanuhu, ketika sudah semakin dekat zaman keluarnya atau diutusnya Nabi tersebut, Yahudi berbicara, Nasrani berbicara, dan juga dukun-dukun tadi juga berbicara. Tentunya ahbar al-Yahud dan ruhban minan Nasara fa'amma wajadu min kutubihim. Adapun Yahudi dan Nasrani, mereka berbicara dari kitab-kitab yang mereka punya, dari kitab-kitab yang mereka ketahui. Sifatahu wa sifat zamanihi, sifat Nabi yang akan datang dan sifat-sifat zaman di mana akan datangnya Nabi. Wa ma kana min ahdi anbiya'ihim ilaihim fih, sejak dari zaman nabi-nabi mereka sampai saat ini mereka sudah menunggu dan mencari. Ikhwan fillah azakumullah, tidaklah Rasulullah Musa alaihi salam menyampaikan kecuali akan menyampaikan pula akan datang seorang nabi setelahku. Tidaklah Nabi Isa alaihi salam menyampaikan dakwahnya kecuali akan berkata bahwa aku membenarkan apa yang ada pada Musa alaihi salam, jadi Taurat, dan juga memberitakan akan datangnya seorang nabi setelahku namanya Ahmad. Sehingga mereka semua menunggu.
Wa ammal kuhan, adapun para dukun-dukun dari kalangan Arab, mereka juga berbicara tentang Nabi yang akan datang. Fa'atathum bihi syayatin minal jinni fima tastariqu minas sama', yaitu dari setan-setan mereka, dari jin-jin mereka yang mencuri berita di langit. Masih ingat kisah Syiq dan Satih? Syiq dan Satih adalah dua tukang sihir atau dukun yang dipanggil oleh Raja Yaman ketika itu. Seluruh penakwil mimpi dipanggil dan ditanya pada mereka, bisakah kalian menakwilkan mimpiku? Semua mereka berkata, terangkan mimpimu, kami akan takwilkan. Kata raja tersebut, tidak. Siapa yang bisa menebak mimpiku, dia akan bisa menakwilkan mimpiku. Maka semua bubar. Kalau gitu kami nggak mampu. Kecuali dua, Syiq dan Satih. Sampai kemudian dipanggil satu sendirian tanpa yang lain. Ingin dicek apakah sama atau tidak. Ternyata sama, persis. Hanya beda sajak-sajaknya saja, sajak-sajaknya saja yang beda, tetapi isinya sama. Di antaranya adalah kalimat dari mereka, Nabiyyun mursal ila akhirid dahr, akan datang nabi yang diutus sampai akhir zaman. Yang lain juga berkata seperti itu. Siapa yang menguasai setelahnya? Setelahnya akan datang seorang nabi. Maka barakallahu fikum, di sini dibahas lagi bahwasanya para dukun-dukun tersebut mendapatkan berita dari jin-jin yang mencuri berita di langit. Dan itu Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surat Jin, yang menunjukkan bahwa jin-jin itu ada, dan jin-jin itu dulu bisa mencuri berita di langit. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan ifrat, jangan tafrid tentang masalah syaitan dari kalangan jin. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ekstrim kirinya adalah mereka meminta bantuan kepada jin, mereka bekerja sama dengan jin, bahkan menyembah jin, memberikan sesajen-sesajen kepada jin-jin dan syaitan hanya karena ingin mendapatkan bantuan. Akhirnya jatuh dalam kesyirikan-kesyirikan. Tetapi dilawan dengan ekstrim kanan. Enggak ada tuh setan-setan, enggak ada. Jin-jin tuh enggak ada. Kok bisanya enggak ada? Suratnya ada dalam Quran, surat jin. Kok bisanya enggak ada? Ini ekstrim lagi. Aqlaniyun mengatakan zaman Islam, zaman akal, tidak ada lagi segala macam yang aneh-aneh, enggak ada lagi yang keluar dari akal dan seterusnya. Sampai menyatakan syaitan, jin tidak ada, sihir tidak mungkin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, berkata, siapa yang mengingkari pengaruh sihir berarti dia mendustakan Al-Quran, mendustakan berita riwayat dari hadis, dan juga mendustakan akalnya sendiri dan matanya sendiri. Ada mendustakan kenyataan. Sungguh telah terjadi di daerah Mesir sana, orang yang sihir menjadi begini, menjadi begitu. Ada apa enggak ada? Ada. Kalau tidak ada sihir, tidak diturunkan dua surat Al-Falaq dan An-Nas. Karena Al-Falaq dan An-Nas diturunkan adalah ketika Rasulullah SAW disihir oleh Labid ibn al-A'sam, seorang Yahudi. Tetapi tentunya pengaruhnya hanya sedikit saja, karena tidak mampu dia menyihir Rasulullah SAW. Mungkin yang dimaukan oleh Labid bin al-A'sam sampai binasa, tetapi Rasulullah SAW hanya sedikit lupa. Aku harus ke sana atau harus ke sini. Datang Jibril, engkau disihir oleh Labid bin al-A'sam. Kemudian diruqyah dengan Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsat fil 'uqad. Lihat yang terakhir, dan dari kejelekan naffatsat fil 'uqad, peniup-peniup simpulan-simpulan tali. Siapa ini? Tukang sihir. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka kata Ibn Abbas tadi, sadaqa radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh benar ucapan beliau. Siapa yang mengingkarinya berarti mengingkari Al-Quran. Ada kisah tukang sihir dengan Nabi Musa, ada kisah sihir ini sihir itu, dan juga ada Al-Falaq dan An-Nas yang membicarakan tentang sihir, berlindung dari sihir, bagaimana berlindung dari pengaruh orang-orang yang meniup buhul-buhul, dan juga mengingkari kenyataan di depan matanya sendiri yang terjadi di sekian banyak tempat.
keanehan-keanehan tersebut. Hanya saja barakallahu fiikum, untuk mencuri berita di langit sekarang sudah susah, sudah tidak bisa, karena terhalang dengan lemparan-lemparan bintang-bintang. Ada yang baru mendapat satu kalimat kemudian terlempar dengan bintang, maka mereka tambah dengan 100 kedustaan. Dan itu diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Satu dia dapatkan kalimat, dia tambah 100 kedustaan. Berarti riwayatnya sangat dhaifnya, sangat lemahnya, an jin, an syaitan. Ikhwan ibn a'azakumullah, anehnya banyak orang-orang percaya pada dukun padahal rawinya kadzab. Saya dapat dari jin, iya jinnya kadzab, kamu juga bisa jadi kadzab. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada pembahasan. Qala wal kahanah, perdukunan saat itu, wal kahin wal kahinah la yazal yaqa' minha dzikru ba'di umurihi. Dikatakan bahwa mereka mencuri berita-berita di langit. Id kanat hiya la tuhjab, ketika itu tidak dihalangi. An dzalika bil qadhfi bin nujum, belum dilempar dengan bintang-bintang, dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hikmahnya adalah semua tahu bahwa Nabi akan datang. Dari Yahudi tahu, dari Nasrani tahu, dari mereka-mereka yang percaya pada dukun juga tahu akan datangnya seorang Nabi. Wa kana al-kahin wal kahina la yazalu yaqa' minhuma dzikru ba'di umurihi. Oleh karena itu dukun-dukun, tukang-tukang sihir terus masih sering disinggung dan dibicarakan. La tulqal arab lidzalika fihi balan. Tetapi orang-orang Arab tidak peduli. Tukang sihir tadi bicara, dukun ini bicara, tapi mereka enggak peduli. Hatta ba'athahu Allah, hingga benar-benar Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa waqa'at tilkal umur, dan terjadi berita-berita yang diberitakan oleh dukun-dukun tersebut, allati kanu yadhkurun fa'arafuha, maka mereka pun mengetahuinya. Ini yang diberitakan oleh dukun fulan, ini yang diberitakan oleh Yahudi, ini yang diberitakan oleh Nasara, dan seterusnya. Sehingga barakallahu fikum, dukungan-dukungan untuk membenarkan dakwah Rasulullah sangat banyak. Pertama, dari kejujuran orang yang menyampaikannya. Dari awalnya sudah jujur. Apakah mungkin orang yang jujur pada manusia tiba-tiba berdosa kepada Allah? Itu satu dukungan. Kedua, beritanya sudah diketahui oleh semua pihak. Dan saat itu Rasulullah SAW adalah awal yang berkata, ana Rasulullah SAW. Sedangkan yang lain kemudian muncul tiru-tiru. Munculnya Musailamah al-Kadzab, munculnya si fulana, perempuan yang mengaku nabi dan sebagainya. Itu hanya ikut-ikutan setelah Rasulullah SAW diterima dakwahnya. Falamma taqaraba amru Rasulullah SAW wa hadara mab'athuhu hujibatis syayatin. Ketika sudah datang waktu diutusnya Rasulullah SAW, ketika sudah datang waktu diutusnya beliau, hujiba, ditutup jalan-jalan syaitan untuk mencuri berita di langit. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka dulu saja tidak dianjurkan, tidak disuruh, tidak diperintah, bahkan dilarang untuk percaya pada dukun-dukun, apalagi setelah hujiba, setelah ditutup jalannya syaitan untuk mencuri berita di langit. Berarti dari mana kamu akan percaya pada dukun-dukun tersebut? Dari sisi mana akan percaya? Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, siapa yang datang ke seorang dukun kemudian percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat, man atakahinan fasaddaqahu, siapa yang mendatangi dukun dan kemudian dia mempercayainya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ikhwan ibn a'azakumullah, ancaman-ancaman dalam hadis sahih diriwayatkan bahwasanya siapa yang mendatangi dukun-dukun jatuh ke dalam kekufuran. Wahila bainaha wa bainal maqa'id allati kanat taq'ud lil istiraq.
Mereka dihalangi, jin-jin tadi dihalangi antara mereka dengan tempat-tempat duduk mereka di langit sana untuk mencuri berita di langit. Karena mereka berkata sebagaimana Allah kisahkan dalam Quran, wa anna kunna naq'udu min hablis sama' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kata jin-jin tadi bahwa kami dulu naq'udu minha lis-sama', kami pernah duduk-duduk di langit untuk mendengar berita-berita langit. Faman yastami'il an, kata Allah, siapa yang mendengarnya sekarang, yajid lahum shihaban rasada, akan mendapati bintang-bintang yang dilemparkan pada mereka. Artinya anna kunna, kami dulu duduk-duduk di sana, tetapi sekarang tidak bisa. Farumu bin nujumi, mereka dilempari dengan bintang-bintang. Ada berapa fungsi bintang? Ada 3 fungsi bintang. Yang pertama adalah pelempar-pelempar syaitan. Yang kedua, hias atau menghiasi langit. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan sungguh kami telah hiasi dunia bimasabih, dengan bintang-bintang. Yang ketiga, petunjuk arah. Petunjuk arah timur, barat, utara, selatan. Itu juga dalam Quran. Wa bin najmi hum yahtadun. Wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk. Hati-hati, bukan petunjuk nasib seseorang, kamu begini, kamu begitu, kamu bintangnya apa, bukan itu. Bukan pula musim, oh ada bintang ini akan musim hujan, bintang ini musim panas, bukan. Tetapi wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk, adalah petunjuk arah. Itu bintang menunjukkan arah timur, itu bintang menunjukkan arah selatan, sehingga mereka bisa menjadikan bintang sebagai kompas untuk menunjuk arah mata angin. Di antaranya adalah untuk melempar syaitan-syaitan. Fa'arafatil jinnu anna dzalika li amrin hadatsa min amrillahi fil ibad. Ketika mereka dihalangi, mereka bertanya-tanya, mengapa? Kok dulu kita bisa, sekarang tidak bisa? Pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Pasti ada sesuatu yang terjadi, dan sesuatu itu sesuatu yang besar sampai merubah tatanan bintang-bintang. Naam, yang terjadi adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan zaman berubah dari zaman jahiliyah ke zaman Islam. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih dapat? Qala Ibnu Hisham rahimahullah, yang berikutnya adalah sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Ibnu Hisham, wa kana sifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima dzukira atau fima dzakara Umar maula Ghufrah an Ibrahim ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib qala. Adapun sifat-sifat Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan oleh Umar maulanya Ghufrah dari Ibrahim ibni Muhammad ibni Ali ibn Abi Talib. Dia berkata, kanat Ali ibn Abi Talib alaihi salam idza na'ata Rasulullah sallam qala, bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu ketika mensifati Rasulullah sallam, beliau berkata, lam yakun bit-tawil al-mumaghad wala bil qasilil mutaraddad, tidak tinggi yang keterlaluan, tidak pendek yang keterlaluan. Wa kana rib'atan minal qaum, bahwa beliau adalah orang yang tengah-tengah di antara kaum. Walam yakun bil ja'di al-qatat wala sabr, rambutnya tidak keriting yang kecil-kecil dan juga tidak lurus. Kana ja'dan rajla, keriting yang ringan. Ja'dan rajla, yani ngombak saja. Walam yakun bil muttaham wala bil mukaltham, wa kana abyad mushraban ad'ajal ainaini ahdabal ashfar, bahwa beliau alaihi salatu wassalam dalam keadaan seorang yang putih bersih, wajahnya
ad'ajal ainan, terang matanya, wa ahdabal asfar al-jalil musyas, wal kat daqiqul musrabah, dan seterusnya. Kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.